Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jibril Gandhi dengan NIM 22208030092, dosen pengampu Pak Irfan Dwi Jaya MKom, mata kuliah analisis dan perancangan sistem. Izinkan saya mempresentasikan tugas akhir semester saya yang berjudul Sistem Informasi Pemesanan Laundry Berbasis Web. Langsung saja ke materi. Yang pertama ada latar belakang. Di era digital ini, saya singkat saja, perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam industri layanan. Salah satu layanan yang semakin banyak diminati masyarakat adalah jasa laundry. Gaya hidup modern yang serba cepat dan praktis mendorong banyak orang, terutama di kota-kota besar, untuk menggunakan layanan laundry daripada mencuci pakaian sendiri. Hal ini membuka peluang bagi bisnis laundry untuk berkembang dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam operasionalnya. Dan kemudian ada landasan teori. Saya skip saja, langsung ke materi yang berikutnya adalah hasil identifikasi. Hasil identifikasi masalah dan penyebab masalah. Di sini saya mendapatkan 4 masalah dan 4 penyebab masalah. Yang pertama adalah kesalahan dalam pencatatan pesanan. Penyebab masalahnya adalah pencatatan manual yang rentan terhadap kesalahan atau kurangnya pelatihan staf dan tidak adanya sistem terpusat untuk pengolahan pesanan. Masalah yang kedua adalah kesalahan data pelanggan. Penyebab masalahnya pencatatan manual yang tidak akurat atau tidak ada verifikasi data pelanggan dan sistem informasi pelanggan yang tidak terintegrasi. Kemudian masalah yang ketiga adalah kurangnya transparansi status pakaian. Penyebab masalahnya adalah tidak adanya sistem pelacakan status real-time informasi status pakaian tersebar di berbagai tempat. Kemudian masalah yang terakhir adalah komunikasi yang tidak efektif dengan pelanggan. Penyebab masalahnya tidak adanya sistem notifikasi otomatis, tidak adanya platform komunikasi yang terintegrasi, dan keterbatasan akses informasi oleh staf. Kemudian B, menentukan titik keputusan dari masing-masing penyebab masalah. Titik keputusan dibuat berdasarkan penyebab masalah yang diidentifikasi sebelumnya. Oke, titik keputusan masalahnya sudah saya buat sesuai tabel berikut, yaitu ada penyebab masalah, titik keputusan, lokasi, dan titik pengumpulan. Ada dua. Yang pertama, pencatatan manual yang rentan terhadap kesalahan. Titik keputusannya adalah proses pesanan dicatat secara otomatis. Ya, di lokasinya di resepsionis, titik pengumpulannya di sistem manajemen pesanan. Penyebab masalah yang kedua adalah pencatatan manual yang tidak akurat. Titik keputusannya proses data pelanggan diverifikasi dan terintegrasi. Lokasinya sama, resepsionis, dan titik pengumpulannya di database pelanggan. Kemudian ada personil-personil yang ada di titik masalah atau personil kunci. Nah, berikut adalah personil kuncinya. Yaitu di sini ada sesuai tabel, ada lokasi atau bagian, nama personil, jabatan, uraian tugas, dan identifikasi kebutuhan. Ada 3. Yang pertama, resepsionis. Di lokasinya di resepsionis, nama personilnya Ahmad, dan jabatannya sebagai resepsionis. Uraian tugasnya menerima pesanan dari pelanggan dan memasukkan data pesanan ke sistem. Identifikasi kebutuhannya, sistem input data pemesanan, dan sistem verifikasi data pelanggan. Kemudian di ruang cuci dengan nama personil Berli, jabatannya ruang cuci atau pencuci. Uraian tugasnya adalah menerima dan memproses pakaian sesuai pesanan. Identifikasi kebutuhannya adalah sistem pelacakan status cuci. Dan kita harus buat sistem pelacakan status cuci. Kemudian yang terakhir ada ruang pengering. Nama personilnya Rael, jabatannya operator pengering. Uraian tugasnya adalah mengeringkan pakaian setelah dicuci. Identifikasi kebutuhan adalah alat pemantau atau kinerja mesin pengering. Dan kita harus memahami kerja sistem berjalan. Di sini saya ada 3 sesuai tugas. Yang pertama, A, menentukan teknik pengambilan data. B, merencanakan jadwal penelitian. C, membuat petugasan penelitian. Nah, di sini ada tabel untuk menentukan teknik pengambilan data. Yang sudah saya buat, di sini ada titik keputusan, lokasi, dan titik pengumpulan. Ada 2. Pertama, apakah pesanan diterima dengan benar? Lokasinya di resepsionis, titik pengumpulnya wawancara sampling. Dan kedua
adalah apakah data pelanggan sudah diverifikasi, lokasinya resepsionis, dan titik pengumpulannya dengan cara wawancara sampling. Kemudian ada jadwal wawancara. Jadwal wawancara yang pertama sesuainya ada tanggal, jam wawancara, lokasi, dan topik wawancara. Seperti kita ambil contoh satu saja. 10 Juni 2024, jam 9 sampai jam 10 pewawancaranya Ahmad, lokasinya di resepsionis. Topik wawancaranya adalah proses penerimaan pesanan dan verifikasi data pelanggan. Oke. Kemudian ada jadwal observasi. Di sini ada tanggal, waktu mulai, pengamat, lokasi, kegiatan yang diamati, dan dokumen dikumpulkan. Kita ambil contoh satu, yaitu 17 Juni 2024, waktu mulainya jam 9, pengamatnya Ahmad, lokasinya di resepsionis, kegiatan yang diamati adalah penerimaan, pesanan, dan verifikasi data pelanggan. Dokumen dikumpulkan adalah formulir pesanan dan data pelanggan. Kemudian jadwal pengambilan sampel. Di sini ada 3, saya jelaskan satu, yang itu ada tanggalnya 24 Juni 2024, mulainya jam 9, pengumpulannya Ahmad, lokasinya resepsionis, tujuan data sampelnya adalah verifikasi dan validasi data pesanan. Data dikumpulkan adalah contoh formulir, pesanan data, input sistem. Kemudian di sini ada menentukan penugasan penelitian agar dilakukan agar penelitian terarah serta tugas dan tanggung jawab masing-masing personil dan penelitian dapat diketahui dengan jelas. Itu yang sudah saya buat di sini adalah tabel. Petugas penelitiannya adalah Ahmad Ibrail. Di sini saya jelaskan satu, yaitu 1 Juli 2024, jamnya jam 9 sampai jam 11, lokasinya di resepsionis. Kegiatan penelitiannya adalah wawancara penerimaan, pesanan, dan verifikasi data pelanggan. Orang yang dibimbing adalah Ahmad. Oke. Kemudian ada agenda wawancara. Agenda wawancara diperlukan agar pada saat melakukan wawancara mempunyai panduan untuk mewawancara dan dapat berjalan dengan efektif. Adapun agenda wawancara yang telah disusun adalah sebagai berikut. Seperti ini. Yang pertama ada petugas wawancara, yaitu Ahmad Ibrail. Yang diwawancara adalah Ibu Berlia. Topiknya adalah proses data laundry. Keluarnya 1 Juni 2024, waktu 9 sampai jam 10. Saya jelaskan satu, yaitu ada jam 9. Waktunya 5 menit. Isi materi pokok wawancaranya adalah proses penerimaan pesanan dan verifikasi data pelanggan. Kemudian ada mendokumentasikan hasil penelitian. Yang pertama adalah uraian prosedur dalam pemesanan laundry. Di sini saya menggunakan aktor pelanggan yang melakukan 3 aksi. Yang pertama adalah melakukan pemesanan jasa laundry, menunggu proses laundry, dan kemudian pengambilan pesanan hasil dari proses laundry. Kemudian aktor yang kedua adalah petugas laundry itu sendiri, yang tugasnya 1. Menerima pesanan, 2. Menyimpan dan melakukan proses laundry, dan yang ketiga penanganan keluhan dari pelanggan. Kemudian di sini ada flowchart. Flowchart juga saya menggunakan 2 aktor, yaitu pelanggan dan petugas laundry. Dari mulai pemesanan, pelanggan melakukan pemesanan, petugas laundry menerima pesanan, petugas laundry dan pelanggan menunggu proses laundry, kemudian petugas laundry menyimpan dan melakukan proses laundry, dan pelanggan mengambil pesanan, dan petugas laundry menerima penanganan keluhan, dan selesai. Kemudian ada analisis. Analisis kelemahan sistem menggunakan metode Pisces Framework, yaitu pertama ada performa atau kinerja. Lama waktu penerimaan pesanan mungkin terlalu lama karena proses manual pencatatan pesanan dari pelanggan. Pengiriman pesanan mungkin tidak tepat waktu karena kurangnya koordinasi dalam proses pengantaran. Kemudian ada informasi. Data pelanggan dan pesanan mungkin tidak terdokumentasi dengan baik, menyebabkan kebingungan atau kesalahan dalam proses pencucian dan pengantaran. Tidak adanya sistem informasi yang terintegrasi mungkin menyebabkan kesulitan dalam pelacakan pesanan dan inventarisasi. Kemudian ada ekonomi. Biaya
Operasional mungkin tinggi karena terlalu banyak tenaga kerja manual yang terlalu banyak proses penerimaan pesanan, pencucian, dan pengantaran. Kemudian ada kontrol. Kurangnya kontrol dalam proses penerimaan pesanan dapat mengakibatkan kesalahan data atau kesalahan dalam pengaturan jadwal. Kemudian ada efisiensi. Proses manual dalam penerimaan pesanan dan pencatatan data dapat menghambat efisiensi operasional secara seluruh. Dan terakhir ada servis atau pelayanan. Keterlambatan dalam pengantar pesanan atau kesalahan dalam pesanan dapat mengurangi kepuasan pelanggan. Ya, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ini adalah metode Pieces Framework. Jadi kita lanjut dengan kebutuhan sistem. Kebutuhan sistem yaitu yang pertama ada kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional ada 5 yang saya bikin, yaitu penerimaan pesanan, pengolahan pesanan, pengaturan jadwal, pelacakan pesanan, dan manajemen inventarasi. Penerimaan pesanan, sistem harus menggunakan resepsionis untuk mencatat pesanan baru dari pelanggan, termasuk detail seperti jenis layanan, jumlah pakaian, dan instruksi khusus. Kemudian di pengolahan pesanan, sistem harus menyediakan fungsi untuk melacak status pesanan dari tahap penerimaan hingga pengantaran. Kemudian pengaturan jadwal, sistem harus menggunakan pengaturan jadwal pengantaran yang efisiensi berdasarkan ketersediaan pelanggan dan kapasitas layanan laundry. Terakhir ada pelacakan pesanan, sistem harus menyediakan pelacakan pesanan untuk pelanggan sehingga mereka dapat mengetahui status pesanan mereka secara real time. Terakhir, manajemen inventaris, yaitu sistem harus memantau inventaris bahan dan stok untuk memastikan ketersediaan bahan seperti deterjen, pewangi, dan perlengkapan lainnya. Kemudian di sini ada use case diagram yang saya menggunakan 2 aktor, yaitu pelanggan dan resepsionis. Seperti ini, pelanggan membuat pesanan, pelanggan melihat status pemesanan, dan pelanggan bisa melakukan pembayaran. Petugas laundry yang tugasnya adalah mengupdate status pesanan, mencetak nota pembayaran, saya menggunakan 3 aktor, yaitu pelanggan, petugas laundry, dan resepsionis. Petugas laundry bisa memproses pakaian dan resepsionis tugasnya adalah mencetak nota, menerima pesanan. Oke. Kemudian C, ada pemodelan sistem yaitu DFD. DFD-nya seperti ini, yang berpusat pada sistem informasi pemesanan laundry, pelanggan melakukan pemesanan dan melakukan pembayaran, petugas laundry, proses pemesanan menggunakan nota penerimaan pesanan, dan resepsionis yaitu saya menggunakan 3 aktor. Ini juga DFD menggunakan level, yaitu level 1, level 2, level 3, dan seterusnya. Kemudian ada desain database-nya yang sesuai database yang ada di web yang saya bikin. Seperti ini. Kemudian desain antarmukanya, yaitu ada struktur table, adminnya ini sesuai yang ada di database di PHP My Admin. Harganya ini, pakaiannya ini, dan ini pelanggan, dan terakhir transaksi. Oke. Sini ada desain on input. Tampilan web saya seperti ini. Desain inputnya ini adalah tampilan ketika kita ingin login. Dan ini adalah desain input untuk menambah transaksi laundry baru, yaitu bisa dilihat di sini ada pelanggan, berat, tanggal, jenis pakaiannya. Dan ini adalah desain input tambahan pelanggan baru. Kalau ini transaksi laundry baru, ini data pelanggan. Kemudian ini kalau kita ingin menginputkan harga laundry-nya, ini bisa diakses oleh admin, oleh resepsionis. Kemudian desain menu. Desain menunya seperti yang kita lihat di sini, seperti ini, kurang lebih. Ada jumlah pelanggan, jumlah cucian diproses, jumlah cucian yang siap diambil, dan jumlah cucian selesai. Kemudian terakhir ada desain output. Ini desain output setelah kita menginputkan data pelanggan. Dan ini adalah desain output setelah kita menginputkan data transaksi laundry.
Oke, mungkin sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.